Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Putri Raja dan Sepotong Roti. Di sebuah kerajaan megah dikelilingi taman-taman indah, hiduplah seorang putri bangsawan bernama Putri Arlina. Wajahnya rupawan bak rembulan, tutur katanya lembut bila berada di hadapan raja dan bangsawan, namun perilakunya berbeda jauh terhadap rakyat jelata. Ia dikenal angkuh, sombong, dan cuek kepada siapapun yang dianggapnya rendah. Tidak seorang pun dari rakyat berani menatap matanya terlalu lama. Suatu pagi yang cerah, Putri Arlina memutuskan untuk keluar istana. Ia ingin melihat wilayah kerajaannya dari dekat, mengisi kebosanan sekaligus memamerkan kereta kencana barunya, yang ditarik kuda putih gagah. Ia dikawal beberapa prajurit kerajaan. Ketika kereta memasuki pasar pusat kerajaan, jalanan mulai penuh oleh pedagang dan warga. Bau rempah, suara tawa anak-anak, dan teriakan penjual memenuhi udara. Orang-orang berusaha memberi jalan, ketika kereta sang putri lewat. Seorang ibu tua yang menjual sayuran, memberanikan diri bertanya, "Tuanku Putri, apakah Anda ingin melihat dagangan kami?" Namun Putri Arlina tidak menoleh. Ia mengibaskan tangannya dengan angkuh. "Minggir, minggir, jangan mendekat, aku ini Tuan Putri, kalian menghalangi jalanku," serunya lantang. Warga hanya bisa saling berpandangan, beberapa menunduk, beberapa menggelengkan kepala. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan sang putri. Kereta kencana terus melaju, hingga tiba di jalan berbatu di ujung pasar. Salah satu roda kereta tidak melihat sebuah batu terselip di tengah jalan. Brak, roda menghantam batu itu dengan keras. Kereta oleng, kuda meringkik panik, dan dalam sekejap kereta terbalik. Para prajurit bergegas menolong, semuanya tampak kacau. Warga sekitar berteriak cemas, sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Putri Arlina terjatuh keluar dari kereta. Gaunnya yang mahal tercabik, tubuhnya kotor oleh debu dan tanah. Ia tergeletak pingsan cukup lama. Beberapa warga hanya berani mengawasi dari jauh, takut bila menolong justru akan disalahkan. Putri Arlina merasa kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia bangkit perlahan, dan berjalan terlatih sendiri. Gaunnya kotor, kainnya robek. Ia memasuki toko dan memilih baju baru, tetapi saat hendak membayar, ia terdiam. Tidak ada uang, atau perhiasan yang tersisa padanya. Segalanya tertinggal di kereta. Sang pemilik toko memang tidak berani mengusir sang putri, tetapi juga tidak bisa memberikan pakaian gratis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, tidak berdaya, dan sedih. Di hadapannya terlihat seorang anak kecil dengan pakaian lusuh. Anak itu berdiri di depan toko roti sambil memegang perutnya yang keroncongan. Putri Arlina tertegun melihatnya. Entah mengapa, hatinya tersentuh. Ia merogoh saku gaunnya, dan ternyata ada sepotong roti kecil yang tadi pagi ia bawa dari istana. Roti itu hampir ia lupakan. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan berjalan menuju anak kecil itu. Anak itu mundur sedikit takut. Namun, Putri Arlina berlutut dan menyodorkan roti itu. "Ini, makanlah," katanya pelan. Anak kecil itu tercengang, lalu menerima roti itu dengan mata berbinar. Ucapan terima kasih belum sempat keluar dari mulut anak itu. Tiba-tiba terdengar suara riuh di belakang Putri Arlina. Saat ia menoleh, puluhan warga sudah berkumpul mendekatinya. Mereka tak lagi marah atau takut, justru gembira. "Putri, Tuan Putri sudah sadar dari siuman. Tadi Tuan Putri pingsan lama, tampak sesekali mengigau, setelah jatuh dari kereta kuda," seru salah satu prajurit. Warga menyambut dengan sorak senang lega. Putri Arlina membeku sejenak. Ia baru sadar bahwa ia tadi telah melakukan sesuatu dalam pingsannya, yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, memberi, tanpa mengharap balasan. Sejak hari itu, Putri Arlina berubah. Ia menyadari, betapa sombong dan angkuhnya ia dulu. Ia mulai belajar mendengar, menyapa, dan peduli. Ia sering turun ke pasar, bukan lagi dengan kereta megah, tapi berjalan kaki. Ia memberi makanan, menolong yang kesusahan, dan berbicara ramah menyapa warga. Dan bagi warga kerajaan, perubahan itu menjadi berkah yang tak ternilai. Mereka tidak hanya mendapatkan seorang pemimpin, tetapi juga seseorang yang akhirnya memiliki hati yang hangat. Putri Arlina, yang dahulu dihormati karena statusnya, kini dicintai karena kebaikannya.